What's up man, kembali lagi bersama gue Marvin di Podcaster nonton sampai habis. Nah, malam hari ini gue lagi ada di salah satu kedai kopi di daerah Ciledug, namanya Kampung Kopi. Nah, buat kalian penasaran kan gimana caranya usia 24 tahun ngebangun bisnis yang besar di dunia kopi? Langsung aja kita sambut bintang tamu kita. Bro, siapa namanya bro? Denny dari Fauzi. Yo, men, what's up? Apa kabar? Baik ya? Alhamdulillah baik. Marvin, apa kabar? Kami baik selalu. Jadi thank you banget kita udah diundang kemari dan bisa ngobrol bareng abang nih. Gue yang thank you lah bang. Wah, jadi gue pengen bicara tentang kopi sih pertama. Jadi bikin kopi dari tahun berapa tuh? Kalau gue pribadi belajar kopi sekitar 4 tahun lalu mungkin. 4 tahun lalu. Itu lo pedalamin kopi dulu pertama sebelum buka? Yoi. Oke, gimana tuh story-nya? Bener-bener gue yang pertama mungkin ya gue dari kawan ke kawan lah, gue muter ke kedai. Gue banyak dapet edukasi dari kawan-kawan gue. Hingga akhirnya gue mutusin untuk bener-bener gue terjun ke petani. Ke petani kopi, oke. Waktu itu petani semaya di Purwokerto lah. Purwokerto. Jangan ambil ilmu ya? Bener-bener gue tahu proses penanamannya, proses pasca panennya gimana, kopi yang baik itu gimana, bener-bener terus cara roasting gimana. Apalagi di kampung itu bener-bener roastingnya nggak kayak di ibu kota kan. Oh, bedanya apa tuh? Roastingnya dia bener-bener masih manual. Jadi kalau di ibu kota kan ya di Jakarta nih khususnya nih, ya udah pakai mesin yang inilah, yang udah tersistem lah. Jadi enak. Kalau di sana gue bener-bener dari ulu pilirnya lah, bener-bener gimana dia proses kopi itu bagaimana sih. Gue pengen tahu, gue penasaran banget. Sebenarnya dalam edukasi gue yang cukup ini ya gue sekedar buka waktu itu kedai pun bisa, cuman gue kayak kurang serg aja. Gue belum apa banyak ya tahu ya. Iya, belum banyak tahu. Sampai sekarang pun masih banyak belajar sih bang. Sampai gue mutusin untuk bener-bener gue sekitar 2 minggu kalau nggak ada salah waktu itu bang. Gue bener-bener gue hidup sama petani. Hidup sama petani? Iya. Jadi di rumah petani? Iya, di rumah petani. Itu bisa? Apa memang lo saudara? Kalau bisa? Enggak, waktu itu memang temen gue di kampus Unsud di waktu itu memang udah main kopi lah. Oke. Belajar dari situ juga nih sama? Ya, jadi gue bareng-bareng sama dia lah. Jadi gue bener-bener keliling ke beberapa petani di sana. Ya banyak edukasi yang gue dapat lah di sana. Dari sana gue mulai makin percaya diri lah ya, untuk gue bisa bukan nih nggak cuma sekitar kedai. Gue memutuskan untuk yaudah kita coffee shop, ya semi cafe lah itu aja ini lah bang. Dari situ lah gue mulai pede. Akhirnya lo buka di tanggal? Gua buka awal-awal nih, gua sebenarnya nggak langsung buka kafe sih bang. Gua awal itu bener-bener gua buka kios kecil lah. Jadi di daerah? Kayak di Karangtengah, Tangerang. pasar kecil lah, Tangerang. Oke. Memang gue distribusi kopi roast beef gitu. Sampai berapa tahun gue itu buka ya? 1 tahun kalau salah bang. 1 tahun buka itu? 10 bulan waktu itu. Hampir setahun. Bener-bener gue ngerosting kopi sendiri di sini. Gue pengen tahu ya proses pasca panen dan lain-lainnya. Pokoknya spesifikasinya lah. Sampai bener-bener gue pede. Gue bisa nih buka kopi shop. Iya. Dan akhirnya setelah opening lah ya usaha. Kenapa lu ngambil nama Kampung Kopi? Apa emang ini kampung semua pada ngopi? Gue sebenarnya dari 2 zaman SMA bang, gue tuh punya ini lagi ya maksudnya? Iya, gue pengen buka kafe nih. Cuma waktu itu kan ya namanya gue masih SMA dulu, gue buka kafe nih, gue namanya Kampung Kopi aja nanti ya. Dan waktu itu gue belum suka, nggak tahu, bener-bener masih buta tentang kopi lah. Cuman di otak udah ada nih. Gue buka coffee shop, gue pengen nama ini nih. Gue kalau buka distro, gue pengen nama ini. Gitu aja sih. Apa memang harapan lu pengen semua orang di kampung ini menyukai kopi? Ada tujuan ke situ gak? Namanya kan kampung kopi ya, berarti kan daerah tersebut pencinta kopi. Lebih ke ini sih bang, gue pengen kopi-kopi yang ada di gue ini bener-bener kopi kampung, kopi Nusantara. Lebih ke sana sih. Lebih ke situ. Jadi memang gue dari awal banyak orang-orang nawarin kayak kopi dari luar. Gue bukannya kayak nggak mau, memang gue niat awal karena gue udah terjun ke petani, gue tahu bagaimana
ya kehidupan petani lah pokoknya. Jadi gue berprinsip, gue kenapa harus ngambil kopi dari luar? Toh petani banyak Indonesia. di kita pun belum sejahtera, kenapa nggak kita support orang kita dulu ya kan? Oh lebih ke sana. Banyak sih nawarin kopi luar, kopi Brazil, kopi Panama, kopi apa lah, gue nggak pernah ambil. Akhirnya lo ambil kopi lokal. Kopi lokal. Lo waktu pertama kali buka kedai kecil itu yang lo pelajari tentang kopi atau memang tentang pasar kopi? Dua-duanya sih bang. Dua-duanya. Gua analisis sih. Tapi prospek bagus waktu itu. Waktu prospek gue lebih ke ini, gue riset pasar, terutama gue memang niat buka di Ciledu kan. Memang gue niat buka di daerah sini kan. Lebih ke sebenarnya apa pengusahanya sih ya. Apalagi kita di retail bang, dengan lu tahu sendiri kan. Banyak banget kedai-kedai sekarang, gila sih kalau menurut gua. Jamur banget. Nah, Jadi pada prinsipnya gue harus cari yang beda di sini. konsep yang beda apa yang lo bangun? Lebih ke rooftop sih. Rooftop. Oh, Ya. sekarang di rooftop. Iya. Jadi memang belum ada lah konsep rooftop di Kopi ya. Jadi apapun kayak musik in the sky, gue banyak ada kegiatan di rooftop. Dan memang setahu gue bang ya, pasar gue ini sedang kampung kopi, taunya kampung kopi rooftop. Oh, taunya itu. Gue pengen ada Identitas sendiri. Ya, Setuju gue. identitas. Kayak orang yang bener pasti yang disebutin. Karena Oke. banyak kawan gue buka bisa memang dia, cuman karena nggak ada hal yang beda, mungkin kalau gue bisa bilang orang yang tahu tentang kopi, rasa kopi itu paling 30% lah dari jumlah pasar Bener, kita. lebih ke tempatnya. Lebih ke gue kesini tuh mau kemana sih? Mau apa sih yang mau dapet di sini? Nah, banyak temen gue yang konsepnya maksudnya nggak ada yang Nggak ke situ berbeda. ya? Nggak ke situ. Mereka Iya, idealis ya, udah kayak kopi idealis. biasa gitu. Akhirnya ya dari pengalaman gue belajar dari kawan-kawan gue, banyak yang nggak bertahan lama. Jadi gue bener-bener harus punya identitas lah. Apalagi kan gue bener-bener 3,5 lantai ini berkonsep semua bang. 3,5 lantai Iya. berkonsep semua. Lantai pertama ada apa tuh? Lantai pertama gue lebih ke eksklusif sih. Eksklusif, orang meeting, Ya, gitu. enggak sih, lebih ke orang yang no smoking, memang Oh, pakai oke. vinil, Buat pakai santai ya, sofa, maksudnya. ya, Sofa. memang ya nilai jual di sana lah, first Oke. impression orang masuk. kan. Wifi, Ya. colokan, orang main laptop sembari ngopi. Iya, betul. Oke, terus lantai kedua ada Kalau apa? di lantai dua gue lebih ke apa ya, target besar gue ke kampus sih. Ke kampus. Jadi gue ada perpus mini lah. Di bawah. Ya, buat Lantai itu. kan gue bener-bener samping kampus Budi Luhur nih. Oke. Jadi mungkin siang banyak anak kampus yang kemari dia pengen Belajar. ya, ngerjain skripsi segala macam, Skripsi, cari betul. referensi atau dia mau nyari wawasan. Banyak lah kampus, kantor, banyak lah, udah Di banyak. party gitu. Oh, Bisa. bisa. Oh, bisa ya? Ada juga yang sewa. Oke, terus. Kalau di rooftop gue lebih ke apa ya? Ya orang bebas lah, mau Bebas, relax. relax ya. Iya. Santai dengan suasana langit langsung, ya gak Betul, sih? Bang. Terus kayak udaranya juga segar banget, Iya. tanpa AC, Benar. rokok, akustik juga ada. Akustik setiap malam Sabtu, malam Minggu kita. Oke. Jadi yang perbedaannya adalah konsep daripada store lu sendiri. Iya. Karena udah berhasil ngangkat identitas sebagai kampung kopi rooftop Iya. yang orang tahu. Iya. Nah, lu sendiri ada perbedaan rasa atau yang menonjol dari kopi lu gak? Apa kopi cappuccino lu lebih beda lah, kayak kopi cappuccino cincau atau taro gitu? Ya, lebih apa bang ya, kalau kita ngomongin rasa, sebenarnya gue pun nggak bisa bilang gue pastilah ada bedanya. Ada bedanya. Dari apalagi gue lebih ke kopi manualnya, jadi gue bener-bener nyari basicnya itu kopi rata-rata kopi Sumatera bang. Kopi Sumatera, Yang oke. identitas strong lah mungkin. Kalau Oke. menurut sudut pandang gue ya bang. Dan memang gue banyak ngambil dari Aceh, dari kampung gue Sumatera Selatan, Selatan, oke. dari Padang. Gue emang pengen ya ini di sini banyak ya, karena gue memang orang Sumatera bang. Oke. Ya gue pengen ya kampung gue dulu ini Sumatera Selatan. Oh, kopi gila, gua. rata-rata pasti bangga banget. Iya, jadi memang gue pengen ya gue pengen famousin kopi kampung gue dulu lah. Kalau dulu oke. Ya, Dan gue dengar juga lu merekrut pegawai orang-orang daerah juga. iya, temen gue lebih daerahnya tempat gue tinggal sekarang. Oh, yang di mana tuh? Tangerang. Mereka rekrutmen dari orang-orang Tangerang rata. Iya. Oke. Pak ada juga sih, belum lama Pak ada juga orang dari Sumatera. Orang Sumatera juga cuman sementara dia Oke. di sini. Jadi dia memang Belajar. mau belajar lah di sini. Gue tampung, gue pekerjakan di sini, gue karyakan. Sambil paralel dia mungkin cari yang lebih baik lah. Cuman kalau memang sekarang ini bener-bener orang dekat rumah gue, tetangga gue lah. Memang niat orientasi awal gue ini di sampingnya kita nggak boleh munafik juga lah. Betul. Kita
kita pengen dapat keuntungan lah, profit. Cuman misi besar gua pengen bagaimana gua bermanfaat lah bagi orang lain. Mungkin kalau lu cuma sekedar kaya, sekedar lu ada uang dikit, sekedar lu cukup, itu bisa orang lakuin. banyak lah orang Betul mencoba. sih, tapi manfaatnya doang kadang orang ngerasain. Iya benar, gue bilang kok ya gue pengen gue bermanfaat lah, gue minimal untuk orang-orang sekitar gue walaupun belum banyak. Gue niat lebih kesana orientasinya bang, gue bantu orang-orang yang lebih ke anak muda yang punya kemauan. Oke. Jadi memang 100% yang kerja di kampung kopi ini memang anak-anak muda. Oh, jadi memang target pasar anak-anak muda ya? Iya. Dan karena anak-anak kampus gitu. Iya, karena gue takut anak-anak, apalagi di kampung gue banyak anak muda yang karena mungkin dia nggak ada kegiatan ya. Jadi akhirnya kriminal. Ya larinya ke kegiatan yang negatif. Oke. Gue pengen tampungnya nih, gue ada Wah, gila sih itu. gue tampung ke sini. Lebih ke situ bang. Tapi akhirnya udah berjalan sesuai dengan konsep pasti. Alhamdulillah sih ya sampai saat ini bisa dibilang 85% lah ya. ya 85% lah. Yang ada kita masih terus observasi, kita terus belajar. Good, di sini kan. good. Gak akan ada rasa puas, harus terus. Harus terus. Ya. Terus pencapaian yang pengen lo kejar apa nih? Untuk saat ini kan konsep udah sesuai harapan. Apa namanya, manpower lu juga adalah orang-orang daerah juga udah berhasil jadi manfaat buat mereka. Terus apa nih pencapaian pasar? Apa pengen buka cabang kah dalam jumlah besar, atau memang pengen beralih ke cake juga, kue-kue atau pancake, roti juga gitu? Maksudnya kayak mix, lu jual roti juga atau kue-kue sama kayak di coffee yang udah ternama itu? Gua sebetulnya pengen fokus ya, sebenarnya kalau soal menu gua rasa udah termasuk lebih dari cukup lah menu gua di sini bang. Gua lebih ke kan gini maksud gua, ketika gua buka cabang lebih ke buka cabang bang. Ketika gua buka cabang otomatis gua bakal lebih nyerap pengangguran. Dan ketika maksudnya dampaknya tuh banyak. Ketika gua buka cabang gua bisa nyerap pengangguran lebih, gua bisa order ke petani kopi pun pasti lebih banyak. Jadi maksud gua faedahnya akan lebih banyak, lah. Walaupun satu sisi ya profit pasti kita pasti nggak bisa kita hindarkan lah, kita betul. pengen juga lebih ke sana sih bang. Gue pengen terus ke depan gua banyak cabang ya, kalau bisa sih banyak partner lah. Jadi banyak yang coba, kita sih konsep kita sebenarnya lebih ke siapa orang yang interest dengan industri kopi, kita coba prospek bagaimana dia mau kerjasama, ya kita buka bareng, kita satu manajemen bareng, ya kita lebih ke partner lah. Oke, jadi lu bukan karena ikut-ikutan lagi happeningnya kopi, kedai-kedai kan? Enggak, memang lu pelajari, memang lu suka itu sendiri. Memang gue suka. Oke. Memang gue suka banget. Edukasi. Lu sendiri ngerasa kopi itu pengaruhnya apa sih? Contoh memang kayak rokok, kita bisa ngobrol dengan mah minjem korek. Oh, iya. Kopi sama gak sih kamu menurut lu? Kayak ngebangun hubungan. Pasti ya bang. Pasti ya. Kalau sejarah kopi dulu dia ada di Inggris tahun, hampir gue pernah baca bang ya. Gue setuju. Ceritain. Tahun penjajahan waktu itu. Jadi kopi itu lebih ke awal itu orang buka kedai kopi itu kumpulnya para pemberontak memang. Kumpulnya para pemberontak. Iya, jadi zaman dulu tuh di Inggris tahun berapa gue lupa. Hitler, zaman Hitler. Bukan. Oh, bukan. Zaman Hitler maksudnya. Zaman Hitler, oke. Jadi benar-benar orang yang buka kedai kopi itu diberantas sama pemerintah. Diberantas awalnya karena itu adalah kumpulan pemberontak kopi. Jadi memang maksud intinya gue cerita ini, kopi ini lebih ke orang gue yakin setiap orang kerja ataupun mahasiswa apapun kegiatannya ketika berkumpul pasti rata-rata ke kedai kopi. Kedai kopi ya. Karena nuansanya enak dan mungkin mereka kita rasa kopi. Betul. Kalau gue pribadi dampak mungkin karena gue ada sedikit ketergantungan sama kopi ya bang. Gue bakal lebih relax ketika gue berdiskusi kayak gini bang. Kopi. Iya jadi. Sikat lo kopi lumayan habis. Yoi, masih ada bang. Sikat lo lah. Oh jadi lo direct ngopi. Iya gue lebih relax gawe apapun. Ya gue harus ada kopi. Nggak tahu mungkin udah mindset gue ya. Sebenarnya nggak begitu. Cuma karena gue udah mungkin ketergantungan udah edik. Lebih kesana gue kalau gawe nggak ada kopi. Sekarang sikat dulu tuh kopi. Biar relax. Wah, gila sih suaranya beda sih orang biasa. Ngopi itu beda emang. Padahal kayak orang rokok bikin bulat.
Udah jago tuh ngerasa. Kalau kopi udah nanti widih. Itu mau jagaan kaya aja bang. Biasa nggak ada kopi ya. Benar. Nah, ada pertanyaan buat lu nih. Lu jawab dengan cepat ya dari gue. Cepat ya jawabnya nih. Iya. Pengusaha atau pekerja? Pengusaha. Hitam atau putih? Hitam Ya. Aduh, gue lupa lagi punya apa itu. Dalam atau luar? Luar ya. Lebih hati-hati kalau gitu. Nah, ada kemana gue nggak tahu deh. Kayak lu inspirasi lu. Inspirasi gue. Lebih hati-hati. Oke. Gede kecil sih bener. Besar lah. Besar. Puas kalau besar. Idealnya penghasilan kita kalau besar. Benar. Gitu ya jadi. Dewasa atau anak-anak? Dewasa lah pasti. Dewasa kira anak-anak pedofil. Itu ini pertanyaan dari gue. Nah, lu pengen ngasih penyampaian nggak sama mereka? Jadi kalau mereka pengen ngopi, harus di kopi lu apa alasannya? Apa yang lu sajiin untuk mereka? Lebih ke konsepnya kalau gue pengen ya Dengar ini. maksudnya apa yang gue udah konsepin di kampung kopi ini, gue pengen semua kalangan tuh ada. Oke. Lantai satu untuk orang-orang yang mungkin seringnya lantai satu untuk para pengusaha, biasanya pada ketemu orang-orang kantor, para pengusaha. Lantai dua untuk mahasiswa, tiga untuk meeting juga bisa, untuk orang bebas yang biasa mau nongkrong gue nih, kayak kita ada di rooftop. Memang gue coba, gue jadi wadah buat semua kalangan lah. Lebih ke sana sih. Jadi apapun yang lu cari insya Allah ada di kampung kopi. Ya, alamatnya di mana? Di Celduk Raya nomor 73. Lebih tepatnya di Halte Sulaiman. Samping Binus ya. Budi Luhur, apartemen Gateway. Sama Hotel Horizon. Jadi buat kalian yang ada di daerah Tangerang dan Ciledug dan sekitarnya, khususnya Jakarta Selatan pastinya ya. Jakarta Selatan. Kalau nyari tempat yang asik, nyaman, buat berkarya, buat belajar, buat nongkrong, buat bikin suasana pecah, langsung kunjungin kampung kopi yang tadi disebutin. Dan di sini juga ada nggak cuman kopi doang, lo bisa beli produk ya. Produk apa tuh yang lo jual? Banyak sih, kopi juga ada kita, kopi manual ada, yang espresso base ada. Saya sebenarnya kafe lah pasti sama lah. Apa aja yang lo jual selain kopi? Aparel lo jual ya? Aparel kita jual. Apa tuh? Aparel apa? Baju, celana, terus merchandise lah. Merchandise dari itu bisa langsung desain sendiri, betul? Bisa desain sendiri. Kita custom juga. Berapa tuh harganya kalau untuk custom? Kalau untuk custom kita harga normalnya di angka 80.000 lah. 80.000 itu untuk sweater atau t-shirt? Untuk t-shirt itu. Nah, jadi buat kalian yang pengen custom t-shirt bisa langsung kemari juga. Dan kalian juga lagi nyari bahan mentahan kopi, biji kopi atau itu, kalian bisa langsung juga beli di sini. Jadi bukan hanya jual kopi, tapi jual aparel, merchandising, dan masih banyak lagi. Nah, guys, itu aja informasi yang bisa lo dapat dari gue dan dari siapa? Denny Fauzi. Dan kalian juga harus mampir kemari di mana? Kampung Kopi di Jalan Celduk Raya. Yoi, dan jangan lupa kalian like, komen, dan subscribe video kita malam hari ini. Dan follow Instagramnya kampungkopi.id. Yoi, dan gue Marvin 24_24. IG lo? Gue Denny Fauzi. Ya, ini FZI. Denny FZI. Yoi, dan kalian telah menyaksikan acara podcast dulu, nonton sampai habis. Oke guys, gue Marvin pamit undur diri. Dan gue Denny Fauzi. Thank you buat Bang Marvin dan kawan-kawan. Yoi, kita pamit undur diri. Kickback, thank you for watching.